Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini adalah minggu ke-7 pertemuan kita sebelum kita memasuki ujian tengah semester ya, tanggal 14 Mei hari Sabtu setelah Lebaran mungkin. Nah, untuk itu tolong dibacakan dulu terkait tutur materi kita Tadabbur Quran. Maulana Ibrahim tolong bacakan surat Yasin ayat 40, Mas. Sudah terdengar, Mas Ibrahim? Maulana Ibrahim? Sudah, Pak. Ya, tolong membacakan surat Yasin ayat 40. Kalian artinya. Sudah ketemu, Mas? Sudah, Pak. Ya, bacakan, Mas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini yang menjadi dasar kita bahwa alam semesta itu memang sudah ada yang mengatur, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan itu mengatur sedemikian rupa tidak terjadi benturan dan peredaran dari benda-benda langit itu ada suatu bidang yang kita sebut dengan bidang ekliptika. Tolong dipelajari itu, dibahas, kemudian diskusikan di antara kalian, di mana salah satu dari topik ini akan dikeluarkan di dalam nanti ujian tengah semester kalian. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ya, saya akan share materi hari ini. Ada yang tahu di belakang saya itu bentuk apa, Putri? Benda langit apa? Background dari saya punya Zoom. Tolong dicari ya. Saya lupa, Pak. Lalu bentar, Pak. Apa ya itu ya? Karena banyak sekali benda langit yang sampai saat ini juga sudah ribuan jenis ya. Yang mungkin yang belum banyak juga diketahui lebih banyak lagi. Sudah tampak belum materi hari ini? Sudah, Pak. Sudah, okay. Pak. Baik ya. Pertama ya, saya ucapkan semoga kalian sehat-sehat saja. Libur kapan mulainya? Tanggal 28, Pak. Tanggal 28. Berarti tidak terlalu lama lagi ya. Nanti kalian masuk lagi sebelum itu.
Lebaran, kemudian ada langsung ke UTS mungkin ya. Nah, dalam materi pertemuan 7 kita adalah dengan topik letak, pergerakan, dan sifat-sifat dari tata surya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang tadi sudah kalian bacakan juga, ya. Jadi yang kita sebut dengan benda-benda langit seperti ini, ya, ada yang disebut planet, ada disebut matahari sebagai salah satu yang kita sebut dengan bintang, ya, di mana bintang itu dia mengeluarkan energi cahaya yang diberikan kepada planet-planet yang baik yang internal atau yang eksternal, planet yang kecil-kecil atau planet yang besar-besar seperti Jupiter dan lainnya. Itu, ya. Nah, di antara planet-planet itu kita adalah, kalau dilihat dari kedekatan dengan matahari, kita yang ketiga, bumi itu, ya. Nah, kemarin kita belajar mengenai gerhana. Kalau nanti misalnya antara bumi kemudian ada sini bisa ada bulan, ya kan, tertutup, kemudian kita dengan garis lurus itu gerhana, ya. Kemudian pada saat posisi kita kemudian ada terhalang matahari dan bulannya juga terhalang, saya di sini posisinya, maka disebut dengan gerhana bulan dalam arti khususnya gitu. Nah, satu lagi yang kita juga masih harus mencari literatur adalah gerhana bintang, di mana di situ antara bulan, bintang, dan bumi merupakan garis lurus. Nah, bintang yang diberi contoh waktu di tahun yang 2017 oleh seorang astronom dari Jogja, yaitu bintang Regulus, ya, itu. Nah, Pluto ini tidak termasuk di dalam planet lagi, ya, karena waktu itu dikatakan planet yang kerdil. Sehingga sekarang dicari ada planet ke-9. Nah, nanti kamu bisa cari juga di Google atau di source yang lain, planet yang ke-9 itu planet yang mana. Sudah juga ditemukan oleh para astronom. Itu. Nah, selanjutnya kalian bisa bacakan di sini. Coba Putri bacakan yang terkait dengan pengertian dari materi kita hari ini. Ya, baik. Yang pertama ini pengertian. Tata surya adalah kumpulan dari susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya akibat dari daya gravitasinya. Adapun benda-benda langit tersebut adalah 8 planet dengan orbit yang berbentuk elips, komet, satelit alami, meteoroid, 5 planet kerdil atau katai, asteroid, dan yang lainnya. Alam semesta sangatlah luas dan diperkirakan terdiri dari 2 triliun galaksi. Salah satu galaksinya adalah Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah bagian dari Bima Sakti atau yang kita sebut ini Milky Way. Kata Bima Sakti sebenarnya berasal dari nama tokoh yang berkulit hitam di dalam perwayangan, yakni Bima. Hal ini disebabkan oleh anggapan orang Jawa kuno bahwa bintang-bintang di langit berbentuk gambaran Bima yang dililit oleh ular. Kalau ingat Bima, kamu ingat siapa tuh, Putri? Anak bapak. Padahal maksud saya itu bukan Bima Sakti. Ya, Bima itu singkatan saya dan istri saya. Oh. Nah, ada 2 nama yang saya satukan. Ya, saya anggap kalau nanti dia kerja, ya kan orang pada takut, namanya Bima kan. Cerita pewayangan juga gitu. Dia pamannya Gatot Kaca. Nah, dari pengertian ini mungkin Putri dan teman-teman yang lain, Setio atau Wahyu, kira-kira ada nggak galaksi lain selain tata surya Bima Sakti kita ini? Ada nggak? Ada, Pak. Apa namanya? Andromeda, Pak. Nah, ya. Galaksi. Ya, yang dekat yang kamu sebut betul. Andromeda.
Tapi ada juga nanti NGC, ya, itu singkatan-singkatan galaksi yang seringkali para astronom menggunakan satelit Hubble itu menemukan hal baru, ya, jutaan mungkin daripada galaksi-galaksi itu. Itulah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini hasil ciptaannya itu sudah menguak daripada ilmu-ilmu kosmografi, astronomi, astrologi, ya kan, kemudian ilmu kosmologi, ilmu tentang alam semesta. Ya. Nah, di sini dikatakan benda-benda langit itu yang kita tahu 8 planet, ya, karena planet Pluto dikeluarkan dengan orbit yang berbentuk elips. Komet kita sering lihat, bintang berekor, ya, satelit alami yang kita lihat seperti yang Palapa, ya kan, kemudian punyanya Amerika namanya satelit NOAA, punya Jepang panjang satelit JAXA, kemudian Himawari. Ya, nanti kamu bisa mengeksplor itu. Ada satu jurusannya di ITERA di Lampung itu, Universitas yang baru, panjang sebagai bagian dari ITB, itu khusus mempelajari tentang ini, ya, tentang ilmu-ilmu satelit segala macam, itu tentang alam semesta segala macam. Meteorit juga sering meluncur pada malam hari, bisa juga jatuh ke bumi, ya. Oke, selanjutnya coba Sevio sudah gabung bacakan mengenai susunan tata surya kita. Baik Pak, susunan tata surya. Sistem tata surya terdiri atas beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, 4 planet dalam, dan sebuah asteroid. Main asteroid belt. Dan pada bagian terluarnya terdapat sabuk Kuiper. Dari 8 planet di tata surya, hanya 6 planet yang mempunyai satelit alami, yaitu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan 2 planet lainnya, yaitu Merkurius dan Venus, tidak mempunyai satelit alami. Ya, sini. Jadi satelit Bumi apa, Septio? Kalau yang dalam bentuk planetnya itu bulan ya, Pak? Nah, iya, kita hanya mendapatkan, ya, untung didapat ya dari Allah yang Maha Kuasa, bulan satelitnya itu. Nanti Mars ada 3, Jupiter juga ada, Saturnus juga ada. Tapi ada 2 planet yang tidak memiliki satelit, Merkurius dan Venus. Nah, satelitnya ini kita sebut satelit alami, karena ada juga satelit buatan yang banyak beredar, ribuan itu yang dibuat oleh negara-negara adidaya, ya, satelit buatan, baik untuk komunikasi atau mengeksplor planet-planet lain, ya, atau benda-benda langit lain yang ada di luar angkasa. Seperti itu, ya. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai tata surya, yang kita lihat hanya untuk susunan matahari yang galaksinya adalah Milky Way tadi. Ini kita anggap itu baru yang diketahui, padahal galaksi lain juga masih banyak, ya, jutaan mungkin, bayangkan di luar angkasa itu. Ini kita sebut sebagai anggota tata surya Bima Sakti. Ada sebut planet, ada disebut asteroid, ada disebut satelit, ada meteorit dan komet. Seperti ini, ya. Nah, kira-kira ada yang bisa baca nggak, bantu Bapak ini? Siapa yang mau baca? Karena ada kelihatannya ini, ada yang bisa kebaca, ada yang enggak nih kayaknya. Karena warnanya agak sedikit cereng. Ada Jupiter, ada Bumi, ada Venus, ada apa? Siapa yang bisa bantu Bapak baca? Mungkin Pak. Ya, silakan. Ya, 3 planet. Apa itu planet? Planet merupakan benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang. Planet merupakan salah satu bagian penyusun dari tata surya. Nah, tata surya sendiri memiliki 8 planet. Jika melihat dari jarak antara planet-planet tersebut dengan matahari, maka urutan dari 8 planet tersebut adalah Merkurius, itu jaraknya itu dengan matahari 57,9 juta kilometer. Lalu ada Venus 108 juta kilometer,
Ada Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Selain dari planet tersebut, pada pertengahan 2008 terdapat benda langit yang dikategorikan sebagai selain dari 8 planet tersebut. Ya. Selain dari 8 planet tersebut, pada pertengahan 2008 terdapat benda langit yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Nah, adapun urutan dari planet kerdil berdasarkan jaraknya dari Neptunus adalah ada Ceres 415 juta kilometer di sabuk asteroid, Pluto 5.906 juta kilometer dan dulu dianggap sebagai planet ke-9. Nah, terus ada Haumea itu jaraknya 6.450 juta kilometer, Makemake jaraknya itu 6.850 juta kilometer, lalu ada Eris 10.100 juta kilometer. Nah, berikut di bawah ini penjelasan mengenai 8 planet penyusun sistem tata surya yang terbagi menjadi planet dalam dan planet luar. Nah, di situ ya, bayangkan itu. Nah, kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu di dalam jarak antara satu planet dengan planet lain. Karena bayangkan, ada yang paling dekat aja dengan matahari 57,9 juta. Bayangkan. Jadi kita harus menggunakan suatu ukuran jarak itu dengan kecepatan cahaya atau yang kita sebut dengan astronomical unit. Ya, gitu loh. Tidak bisa kita seperti di darat. Nah, kalau kalian pernah nonton film-film tentang luar angkasa, misalnya Star Trek, ya kan? Kemudian film yang saat ini juga lagi ramai itu yang tentang Captain Kirk, kemudian juga galaksi, ya kan? Galaksi yang antar bintang perang, gitu. Itu dia kecepatan yang dibuat itu pesawatnya seperti kecepatan cahaya itu, cus begitu langsung. Coba bayangkan seperti ini, ya, antar bumi dengan Mars, dengan bulan, segala macam itu saling berhubungan. Maulana belum dikirim pulsa ya? Kemarin kamu ranking 1 untuk kuis ya? Lupa saya. Iya Pak, belum. Oke. Nah, ini adalah masing-masing. Nanti kalian bisa terjemahkan bagian kanan itu karakteristik dari masing-masing planet dalam tata surya Bima Sakti. Ya, seperti di sini dikatakan bahwa Merkurius itu, ya, itu Merkuri itu merupakan planet batuan, rocky planet. Ya, di sini dikatakan deskripsinya, ya, seperti ini. The innermost planet of the solar system. Jadi di dalam sistem tata surya dia bagian terdalam, planet dalam, innermost. Ya. Kemudian juga Merkuri itu disebut dengan extended solar system. Explore dwarf planet and more planetary moon. Bisa juga kita sebut sebagai meteor shower. Discover where to look for shooting star. Komet, ya, di sini juga banyak komet yang melalui Merkuri ini. This update and look at the ability to track the position of comet in the night sky. Satellite, track satellite in star chart, ya, gitu. Ya, orbit of any planet is also the smallest of the planet, smaller in fact than the moons or the gas star. Mercury proximity to the sun, eccentric orbit, slow rotation, and minimal atmosphere all result in it experiencing the widespread in surface temperature of all the planet in the solar system. Ya, coba Ibti bacakan
planet Merkurius A ini? Baik, Pak. Merkurius itu merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu 57,9 km. Dan juga planet terkecil di dalam tata surya, 0,055 massa bumi. Planet ini memiliki evolusi selama 88 hari dan berotasi selama 59 hari. Nah, Merkurius ini tidak memiliki satelit alami dan mudah ditembus oleh meteor. Caloris merupakan salah satu kawah terbesar di Merkurius dengan lebar 100 km. Nah, karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, Merkurius ini menjadi planet terpanas di dalam tata surya pada waktu siang hari. Tapi pada malam hari sangatlah dingin, hingga dapat membekukan air. Atmosfer Merkurius terdiri dari atom-atom yang lepas dari permukaannya akibat semburan angin surya. Nah, itu ya. Ini mungkin ada sedikit kekeliruan kali ini. Di sini disebut dengan matahari jaraknya 57,9 km. Itu salah kali ini. Karena di dalam pembacaan kemarin, juta nih sama Maulana yang baca 57,9 juta kilometer. Kurang info tadi cara ketik ini harus tambah juta kan. Karena dia jaraknya jutaan. Ya. Berikutnya adalah planet yang kita sebut dengan Venus, atau kita sebut juga dengan kalau di malam hari itu yang paling berat, Venus kayak dewa, ya, dewa di Yunani. Coba bacakan Wahyu. Ayo bacakan. Toilet ya Wahyu ya. Ika Jana Putri. Baik, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Baik, yang kedua planet Venus. Venus merupakan planet kedua terdekat dari matahari setelah Merkurius. Jarak 108 juta kilometer dan berukuran seperti bumi dengan berat 0,815 massa bumi. Planet ini sering disebut sebagai planet saudara bumi atau planet kebumian karena ukurannya, komposisi, dan gravitasi di antara keduanya mirip. Hal membedakan Venus dengan bumi adalah atmosfernya yang terdapat di antara 4 planet kebumian, yaitu terdiri dari 96% karbon dioksida. Karena itulah Venus lebih kering. Mbak Iti, itu bukan Iya, Pak. Itu bukannya terdapat, tapi terpadat. Oh, terpadat di antara 4 planet kebumian, yaitu terdiri dari 96% karbon dioksida. Karena itulah Venus lebih kering dari bumi dan atmosfernya juga 9 kali lebih padat dari bumi. Bayangkan ya, atmosfernya aja 9 kali lebih padat daripada bumi. Ya, ini dikatakan itu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita coba bacakan lagi. Ya. Description of the Venus. Venus is the second planet from the Sun. At opposition, it is brighter than any other object in the night sky, apart from the moon, and can sometimes be seen amid the clear sky. Venus is classified as a terrestrial rocky. Ya. Kemudian sini Venus is classified as a terrestrial rocky planet, and due to similarities in size, gravity, and good composition, it is sometimes referred to as a sister planet. Nah, jadi saudara dengan
dengan bumi. Baik, selanjutnya. Nah, ini masih tentang apa nih? Oh, masih Venus ya. Masih Venus. Lanjutin tadi bacanya, Mbak. Buka. Baik, Pak. Dugaan sementara mengenai sumber atmosfer Venus adalah berasal dari Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan Venus tidak memiliki medan magnet Venus tidak memiliki satelit dan mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Planet ini dikenal sebagai Dewi Cinta dan kecantikan di dalam mitologi Romawi. Venus merupakan objek alami yang paling cerah di malam hari setelah bulan dengan magnitudo tampaknya sebesar minus 4,6 atau cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Selain itu, planet ini termasuk planet inferior dengan sudut elongasi mencapai 47,8 derajat. Venus disebut sebagai bintang senja atau fajar karena dapat dilihat dengan segera sebelum matahari terbit ataupun setelah matahari terbenam. Nah ya, jadi ini termasuk planet yang istimewa karena kita menyebutnya sebagai bintang kejora, ya, atau bintang senja atau bintang fajar. Gitu. Oh ya, Venus disebut sebagai bintang senja atau fajar, bulan terbit ya, sebelum matahari. Di sini kenal sebagai Dewi Cinta dan kecantikan di dalam mitologi Romawi. Nah, sekarang sendiri tentang bumi. Ajeng Woro Gayatri baca. Baik, Pak. Bumi. Bumi atau planet biru merupakan planet ketiga terdekat dari matahari atau 150 juta kilometer. Sekaligus termasuk planet terbesar dan terpadat di antara planet bagian dalam lainnya. Hanya di bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki lempeng tektonik dan aktivitas kehidupan makhluk hidup. Bumi terdiri di atas 70% air dan 30% daratan. Di dalam tata surya, bumi adalah planet terpadat dan terbesar kelima di antara 8 planet. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan yang merupakan satelit terbesar dari planet kebumian di dalam tata surya. Diperkirakan bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, di mana kehidupan makhluk hidup sudah ada paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Ya, bumi saja umurnya sudah seperti itu, bayangkan. Sudah lama ya, sudah tua, itu kita katakan ya. Dalam peraturan bahasa Inggrisnya, description of the Earth is this planet of the Sun, the dense and fifth largest of the 8 planets in the solar system. Of the solar system, 4 terrestrial is rocky inner planet. Earth is the largest, has the highest surface gravity, the strongest magnetic field, and the fastest rotation. Yang memiliki rotasi paling cepat di antara planet-planet inner, planet-planet dalam. Earth is currently the only place in the universe known to host life, yang baru diketahui sebagai bumi yang hidup, yang ada kehidupan. Although the exact condition required to form life are unknown, it is believed that amongst other things, the presence of liquid water is protective magnetic. Its protective magnetic field, its orbital distance from the sun, and the chemical makeup of Earth crust are all important contributing factor. Jadi yang baru diketahui adalah planet bumi. Ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Yang mau bertanya silakan. Sebelum kita lanjut. Baik, tidak ada. Ajeng masih tentang bumi, silakan lanjut. Baik, Pak.
Kemudian, secara perlahan, biosfer bumi mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya sehingga memungkinkan organisme untuk hidup, disertai pembentukan lapisan ozon yang bersama dengan medan magnet. Bumi menghalangi radiasi surya yang berbahaya sehingga makhluk hidup mikroskopis dapat hidup dengan aman di daratan. Adapun faktor yang menjadikan bumi sebagai tempat yang layak ditinggali oleh makhluk hidup dapat dilihat dari sifat fisik, geologi, sejarah, dan orbit bumi. Bumi termasuk planet kebumian yang umumnya dipenuhi oleh bebatuan. Selain itu, dari 4 planet kebumian, bumi adalah planet dengan gravitasi permukaan tertinggi, kepadatan tertinggi, rotasi tercepat, dan medan magnet terkuat. Nah, oke, makasih ya. Nah, untuk karakteristiknya, kita lihat sistemnya order in system, third planet from the sun. Jadi planet ketiga yang jauhnya dari matahari, planet ketiga, ya. Natural satelit yang pertama, ya, satelit alami. Populasi yang penghuninya itu 7 miliar sekian. Atmosfer, surface-nya 1 standar atmosfer, ya, kita sebut standar. Komposisinya kamu bisa lihat 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, kurang dari 1% other gases. Diameternya 12.13,6 km. Rotational period 23 jam 56 menit 4 detik, ya, seperti satu hari. Orbital period 1Y itu LY 6 jam, satu hitungan. Jaraknya, nah, jarak yang diketahui antara bumi matahari adalah 1 astronomical unit. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau jaraknya itu 1 juta, itu kita dianggap dengan satuan 1 AU. Nanti kamu bisa bandingkan, ya, sebelum ada bumi ada Merkurius dulu. Nah, jaraknya mungkin karena dia sekian kilometer dibagi jarak dengan bumi 500 sekian juta kilometer itu sekian unit. Jadi perhitungannya kita memudahkan. Jadi nanti jarak terjauh bisa dihitung juga berapa AU. Jadi kita tidak perlu menyebutkan angka nominalnya seperti itu, ya. Nah, sekarang Mars. Tolong dibacakan Mars itu Rifkat Abdan. Minggu lalu nggak masuk Rifkan. Baik, Pak. D. Mars. Mars merupakan planet terdekat keempat dari Matahari dengan ukuran yang lebih kecil dari Bumi dan Venus, sekitar 0,107 massa Bumi. Mars dikenal sebagai planet merah karena tampak berwarna kemerah-merahan jika dilihat dari jauh. Fusi oksida di permukaan planet Mars. Pada permukaannya terdapat gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons atau gunung berapi tertinggi di tata surya. Lembah retakan seperti Valles Marineris atau lembah terbesar di tata surya. Tudung es dan gurun. Planet ini mempunyai atmosfer yang tipis dengan kandungan utamanya adalah karbon dioksida dan termasuk planet bebatuan. Nah, di sini juga ada keterangan tentang planet Mars ini. Nah, kalau di film-filmnya yang Superman, kemudian ada Superwoman gitu, ada satu tokoh yang dari Mars. Ya, saya sering menonton kalau film-film yang tentang planet itu pasti ada perwakilan. Ini ya manusia Mars itu. Ada juga film dari Hollywood itu tentang Mars. Ya, planet merah. Karena merahnya itu tadi dikatakan, ya kan, ada apa di sana itu kandungan besinya. Gitu. Ya, baik, saya sulai dulu nanti ke berikutnya 15 menit dari sekarang, sambil kalau masih ada waktu kita bahas untuk kisi UTS-nya.
Itu dulu materi pertama kita, sesi pertama kita sampai Mars ya. Masih ada lagi mungkin 4 planet lain yang besar-besar. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit dari sekarang. Kita akan coba lanjutkan. Oke. Hadir ya. Tapi sebelumnya Bapak foto dulu. Ada Bapak. Tolong. Saya mau on-kan kamera. Belum semuanya kayaknya. Yang cowok-cowoknya mana? Maulana, model Rifkar, coba. Kamu apa? On-kan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita gabung kembali pada sesi kedua. Bapak share screen ya. Sudah kelihatan, Mbak? Anak-anak sudah kelihatan belum, Mbak? Sudah kelihatan, Mbak? Mas? Sudah, Pak. Oke, Bapak lanjutkan tadi. Mas sendiri memiliki 2 satelit alami yang berukuran kecil ya, yaitu Deimos dan Phobos, yang diperkirakan merupakan asteroid yang tercipta oleh gravitasi Mars. Planet ini mengorbit matahari selama 687 hari dan berotasi selama 25,62 jam. Pada belahan utara Mars terdapat tikungan borealis yang meliputi 1% dari permukaan planet ini. Nah, kita lihat di sini jarak Mars dengan matahari itu 1,46 AU. Sedangkan jarak dengan bumi 1,38 AU. Kamu bandingkan tuh. Kalau bumi dengan matahari kan cuma 1 AU, gitu. Mars lebih jauh dikit ya. Dengan matahari 1,48. Nanti kamu bisa lihat itu perbandingannya. Baik, planet berikutnya selain Mars adalah Jupiter. Nah, coba Jupiter dibacakan Fakih. Iya Pak. Planet ini dinamakan planet Jupiter oleh bangsa Romawi sesuai dengan nama dewa Jupiter di dalam mitologi Romawi. Jika diamati dari bumi, magnitudo tampak dari planet ini tercapai 2,94 atau cukup terang untuk menghasilkan bayangan. Karena itulah planet ini menjadi objek tercerah ketiga di malam hari setelah bulan dan Venus. Meskipun pada periode tertentu Mars dapat menyaingi kecerahannya. Ya. Di sebelah kanan terangannya. Ya. Kemudian kalau melihat dari jaraknya ke matahari 5,19 AU. Oh, bayangkan. Lebih jauh lagi ya. Jupiter ini. Jarak dengan bumi 5,15 AU. Cuma beda dengan matahari itu 0,04 AU. Itu coba bayangkan. Nah, kemudian sekarang coba Saturnus. Ya, tolong bacakan Nur Purwati Handayani. Ya Pak, F Saturnus. Saturnus merupakan planet terdekat ke-6 ke matahari.
1.430 juta kilometer, yang dikenal sebagai planet bercincin dan juga menjadi planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus hanya sebesar 60% dari volume Jupiter. Dengan kata lain, beratnya kurang dari sepertiga Jupiter, 95 kali massa bumi. Selain itu, karena kandungan utamanya berupa gas dan cairan, Saturnus memiliki kerapatan yang rendah. Karena itulah Saturnus menjadi planet yang paling tidak padat di tata surya. Bayangkan ya, di tata surya kita aja di planet Bima Sakti ini, planet-planet ini belum kita ketahui, apalagi di galaksi lain, di planet lain, segala macam, di tata surya lain. Coba bayangkan. Sampai kiamat juga manusia tidak bisa menyentuh ya kehidupan-kehidupan di planet-planet seperti ini. Di sebelah kanannya ada description ini. Saturn is the 6th planet from the Sun and the 2nd largest in the solar system after Jupiter. Although all of the gas giant. Oh, jadi dia planet dengan gas terbesar, raksasa. Have some form of ring system. Saturn is considered the most beautiful due to its size and composition, its ring system. Udah punya cincin, ya, Saturnus punya cincin. Is the only one visible through a telescope. Oh, mudah dilihat katanya dengan teleskop. Nah, gitu. Ini masih ada lagi nih. Coba Nur bacakan masih lanjutan. Iya, Pak. Diperkirakan bahwa inti Saturnus terdiri dari bebatuan padat, di mana atmosfernya terdiri dari amonia dan metana. Kondisi alam tersebutlah yang menjadikan Saturnus tidak memungkinkan adanya kehidupan. Saturnus berevolusi selama 29,46 tahun dan berotasi selama mempunyai 60 satelit alami. 7 diantaranya cukup masif sehingga dapat runtuh akibat gaya gravitasinya sendiri. Ketujuh satelit tersebut adalah Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, dan Lepettus. Titan merupakan satu-satunya satelit di tata surya. Mau apa nggak kelihatan di saya? Oh, kelihatan. Titan merupakan satu-satunya satelit di tata surya dengan atmosfer yang cukup berarti, dan ukurannya melebihi Merkurius. Jadi planet yang di sini adalah satelitnya Saturnus itu namanya Titan. Tapi Titan itu adalah ya kan satelit juga di atmosfer yang cukup berarti dan ukurannya melebihi Merkurius. Jadi melebihi planet Merkurius itu Titan. Padahal itu hanya satelitnya punya Saturnus gitu. Nah, jarak dari matahari 10,04 AU, lebih jauh lagi ya dari matahari. Kalau dengan bumi 10-15 AU, lebih jauh lagi ya. Itu kelihatan itu Saturnus punya cincin ya. Nah, sekarang adalah Uranus. Nah, ini Uranus ya. Uranus. Nah, sekarang bacakan coba sini. Roro, Afifah. Baik, Pak. Yang G, Uranus. Uranus merupakan planet terdekat ketujuh ke matahari yang jaraknya 2.880 juta kilometer. Dan juga planet paling ringan di antara planet bagian luar lainnya dengan masanya 14 kali massa bumi, sekitar 5.972 E24 kg. Di tata surya, Uranus adalah planet terbesar ketiga dan terberat keempat. Planet ini dinamai Uranus berdasarkan nama dewa langit Yunani kuno, yaitu Uranus, yakni ayah dari Saturnus atau Kronos dan juga kakek dari Jupiter atau Zeus. Uranus memiliki atmosfer yang sama dengan Jupiter dan Saturnus di mana kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Hanya saja Uranus mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, metana, dan sisa hidrokarbon.
Uranus memiliki atmosfer terdingin di tata surya dengan suhu terendahnya 49 K atau minus 224 derajat Celcius. Inti planet juga sangat dingin dibanding planet raksasa gas lainnya, sehingga hanya sedikit menghasilkan energi panas. Baik, jadi Uranus itu ternyata juga ya ayah daripada Saturnus, Kronos, dan juga kakek dari Jupiter, Zeus, dewanya Yunani itu, Zeus, dewanya Yunani itu. Jadi mereka itu planet-planet itu dianggap dewa, ya. Ya, makanya kan kita perkembangan seperti itu ya di Yunani, di Cina, kemudian di Mesir segala macam. Kalau matahari juga Mesir jadi dewa Ra, ya itu. Tapi mereka mencari zat yang bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Masih juga nih, Roro masih ada bacaan ini. Baik, Pak. Uranus memiliki 27 satelit alam yang diketahui, di mana satelit terbesarnya adalah Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Satelit di Uranus adalah yang paling kurang masif di antara raksasa gas lainnya, di mana massa gabungan kelima satelit utamanya tersebut kurang dari setengah massa Triton. Oke, ya. Tuh Uranus. Sekarang mungkin ada lagi. Ini Neptunus. Ya, coba bacakan yang kita sebut dengan planet Neptunus, ya. Yuyun Novitasari. Baik, Pak. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terdekat ke-8 ke matahari atau 4.500 juta kilometer dengan ukuran yang lebih kecil dari Uranus tetapi lebih padat di mana masanya 17 kali massa bumi. Neptunus adalah planet terbesar keempat berdasarkan diameternya 49.530 km dan juga terbesar ketiga berdasarkan masanya 17 kali massa bumi. Pancaran panas tidak sebanyak Saturnus dan Neptunus. Planet ini dikenal sebagai dewa lautan Romawi. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 4.450 juta kilometer. Planet ini berotasi selama 16,1 jam dan berevolusi selama 164,8 tahun. Planet ini juga didampingi oleh beberapa planet minor pada orbitnya yang disebut dengan Trojan Neptunus. Oke, ya. Ada kan filmnya tentang dewa air. Judulnya apa? Film yang bicara masalah jagoan dewa air itu. Anda pernah nonton filmnya? Dia bersifat kayak Neptunus orang tuanya. Aquaman, ya. Itu anak dewa itu, Aquaman. Nah, Putri tadi sudah lihat di grup yang saya tanyakan di belakang layar saya itu namanya apa, Putri? Maulana tadi kira-kira yang tadi saya tanyakan ke Putri itu namanya apa? Di belakang layar Bapak tuh ada gambar. Itu namanya apa? Siapa yang bisa jawab? Halo anak-anak. Sisa-sisa supernova. Ya, supernova itu ya. Namanya remnant. Nah, sisa-sisa supernova ya. Nah, kalau kita perhatikan di slide Bapak ini, inilah perbandingan yang bisa kalian lihat di mana kalau kita tata surya Bima Sakti itu ini nih. Nih, ya Bima Sakti itu di sini misalnya. Tata surya kita ini. Jadi di dalam Bima Sakti sendiri masih banyak juga ya berisi 100 miliar bintang. Jadi kalau misalkan ini dibedah itu antara Pluto dan Matahari itu berjarak 5.900.000.000 kilometer.
itu kita sebut dengan 0,005 tahun cahaya. Nah, kita anggap kalau perbandingannya itu L1 berbanding 10 juta, bayangkan. Ya. Nah, kalau ini adalah kita, Bima Sakti ini adalah satu galaksi, satu tata surya kita hanya kecil sini. Itu kalau kita anggap L2 itu dia memiliki perbandingan antara 1 berbanding 100 miliar, bayangkan. Nah, yang lebih besar lagi galaksi itu masuk di dalam komunitas namanya nebula. Ini nebula. Nah, nebula itu kumpulan dari beberapa galaksi. Yang tadi kamu sebut ada Andromeda, ada NGC 5134, ya kan, ada IC 1101 begitu. Coba kamu bayangkan, kita ada hidup di Bima Sakti yang ini, ya kan, di satu bumi 7 miliar penduduk. Kemudian kalau kita tahu misalnya ada makhluk lain di galaksi yang lain yang belum kita belum kita ketahui, coba bayangkan mereka berpenduduk sekian alien mungkin. Ini gambaran langit. Ya, itu yang bisa saya sebutkan. Nah, kelanjutan daripada tadi coba dibaca lagi. Kelanjutan Neptunus, ya, yang bapaknya dewa air ini. Yaknya. Lanjutan tadi. Apa yang baca tadi? Slide-nya belum keganti, Pak. Silakan. Oh, belum ganti ya? Belum, Pak. Share. New share. Ganti screen-nya. Belum? Belum, Pak. Belum ya. Stop dulu. Kemudian saya share screen. Sudah lihat? Nah. Neptunus berhasil ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Adapun komposisi penyusunnya mirip dengan Uranus, di mana atmosfernya mengandung hidrogen, hidrokarbon, helium, nitrogen, perkiraan, dan kandungan es yang besar seperti es air, amonia, dan metana. Neptunus memiliki 13 satelit alam yang diketahui, di mana satelit besarnya adalah Triton. Triton merupakan satu-satunya satelit besar dengan orbit berbalik arah retrograd. Oh, Triton itu aneh dia tuh, ya, tidak mengorbit seperti planet-planet A ini berbalik arah, tapi nggak berbenturan ya, hebatnya ya, si sang pencipta di sini. Maulana, kalau tanggal 23 September 1846 kita Indonesia itu masih dijajah siapa ya? Maulana lagi keluar ya? Wahyu, kita masih dijajah siapa ya? 1846 itu. Itu Neptunus ditemukan. Halo, dengeran nggak suara Bapak? Wahyu Ramadan? Iya, Pak. Itu tanggal 23 September Neptunus kan 1846 Neptunus itu kan ditemukan. Indonesia masih dijajah siapa? Dijajah negara mana? Kalau menurut saya sih Uni Soviet, Pak. Hah? Uni Soviet, Pak. Kalau menurut saya. Bisa dijajah Uni Soviet. Pada tahun 1846 itu. 1846, Pak ya? Soviet. Masa sih? Terus sejarah. Belanda bukan, Pak? Kenapa? Belanda, Pak. Belanda. Ya kan selama 350 tahun kita dijajah sejak 569. Ya toh, masa dijajah Uni Soviet sih?
Yang menjajah kita tuh ya Belanda, pernah juga Inggris sempat, ya Jepang, ya kan, Indonesia itu. Nah, pada tahun 1825 hingga 1830 itu kita sebut dengan Perang Diponegoro. Dulu, itu harus tahu sejarah. Tahun 1888 itu kejadian Gunung Krakatau meletus. Itu. Oh, kamu sejarah nggak pernah belajar sejarah kalau geografi ya? Harus baca-baca dong. Oke, lanjut. Oke, sudah sama. Nah, tolong ada beberapa nanti saya infokan. Kalau bisa ya, kamu baca. Kamu baca, ada beberapa bacaan yang saya pernah kirim ke kalian. Ya, contohnya bacaan-bacaan seperti ini lembah yang saya minta ke kalian itu. Mengenai bukunya Saiful Mujab ya, kamu coba baca deh tahu itu. Kelihatan nggak Mbak? Apalagi masih tahu beberapa ini. Kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya. Nah, ini ada tulisan Saiful Mujab, gerhana antara mitos, sains dan Islam. Bapak pernah share. Itu kamu baca. Ini juga mungkin dari salah satu materi yang saya keluarkan dalam WhatsApp UTS ya. Jadi di sini kalian coba baca tulisannya Saiful Mujab ini tentang gerhana, tentang mitos gimana ya, kemudian pengaruhnya ke kehidupan yang sini. Matahari dan bulan adalah benda langit yang akrab dalam pandangan manusia di bumi. Peredaran yang silih berganti dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan dari Sang, ya kan, pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara peristiwa yang diakibatkan oleh dinamisnya pergerakan kedua benda tersebut adalah gerhana, baik matahari ataupun bulan. Nah, kamu baca sampai habis, ya. Adapun mitos-mitos mengenai gerhana matahari antara lain di Indonesia, Pulau Jawa ada sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai kepercayaan bahwa gerhana yang terjadi karena adanya sesosok raksasa besar yang kita sebut sebagai Pluto yang sedang berusaha menelan matahari. Agar raksasa itu memuntahkan kembali matahari setelahnya, maka orang-orang diperintahkan untuk menabuh berbagai alat seperti kentongan, beduk, bambu, atau bunyi-bunyian lainnya, ya kan? Kepercayaan lain bahwa matahari itu ketika beredar seperti di bawah dalam sebuah gerobak besar. Karena itu terjadi karena gerobak tersebut memasuki sebuah lubang dan kemudian keluar lagi. Bagian kalangan meyakini bahwa matahari dan bulan adalah sepasang kekasih, sehingga apabila mereka saling berdekatan maka akan saling memadu kasih, sehingga menimbulkan gerhana sebagai bentuk percintaan mereka. Ini mitos, ya, paham ya? Kalau kamu nggak baca nggak akan bisa jawab nanti. Kemudian kamu pelajari bola langit. Dapat keluarkan. Coba kamu menentukan satu titik di bola langit. Dengan diketahui ada azimut bintang, ada tinggi dari apa? Dari distance, dari
antara jarak bintang dengan si pengamat. Seperti itu. Kamu sudah jawab tuh beberapa yang harus Anda pilih. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya kan melihat di salah satu konten YouTube tuh, Pak. Ternyata bumi itu pernah memiliki 2 satelit atau 2 bulan. Nah, yang salah satunya itu kan bulan kerdil. Nah, itu bulan kerdil itu masih termasuk satelit atau bukan ya, Pak? Oh, bisa jadi kan kita di di orbit itu berjenis-jenis, seperti misalnya ada komet, ada meteorit, ya kan? Ada planet-planet juga, planet kerdil. Ya, memang awal-awalnya pembentukan dari planet-planet itu kan ada yang disebut dengan Big Bang, gabungan secara besar-besaran, ada beradu, ya, atau dia pelan-pelan, dia masing-masing dari planet itu bergabung, gitu. Kalau kita lihat seperti modifikasi awan, gitu, ya, memang benar dulu ada beberapa, ya, tapi karena lama-lama dia tidak saling berbenturan dan tidak bisa bersatu, maka dia mungkin jatuh ke atmosfer. Ada yang sampai ke bumi dan ada juga yang tidak sampai ke bumi, hancur, seperti satelit-satelit yang bekas-bekas di angkasa, saling berbenturan, kemudian jatuh ke bumi, ada bekas-bekasnya, tapi ada juga yang tidak, layang-layang terus sampai saat ini, itu saya bilang. Ya, banyak planet-planet itu memiliki beberapa satelit. Ada satelit alami dan satelit buatan. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Pak. Kan. Di film Interstellar kan apa ya? Terkait waktu ya. Bahwa mungkin satuan waktu di planet tersebut menurut waktu bumi itu 1 jam, Pak, tapi menurut planet lain kan bisa terjadi hingga beberapa tahun. Nah, itu faktornya karena gravitasi apa ya? Itu Pak, apakah mungkin Pak bisa dipengaruhi oleh gravitasi terkait satuan waktu tersebut gitu, Pak? Dan untuk gravitasi itu sendiri kan ya, Pak, menurut yang Bapak kirim tuh, saya baca-baca, gravitasi itu ya sampai sekarang bahkan Isaac Newton pun nggak bisa menjelaskan terkait teorinya sendiri gitu, Pak, yang masih menjadi sebuah pertanyaan. Terus yang lebih ke pemikiran, menurut Albert Einstein juga teori relativitas juga masih kurang meyakinkan gitu, Pak. Jadi sebenarnya apa sih, Pak, yang menarik masa benda itu untuk turun ke bawah gitu, Pak? Ya, seperti yang kamu tadi jelaskan, gravitasi itu antar planet ada. Lalu matahari juga memiliki gravitasi tersendiri. Massa dari masing-masing planet itu kan berbeda juga. Dan juga dia memiliki garis edar atau orbit masing-masing. Nah, jarak menentukan. Jarak paling dekat bisa paling jauh, dia melampaui, ya, karena masing-masing memiliki orbit tersendiri. Jadi satuan-satuan yang diberikan oleh para astronom itu memiliki karakteristik tersendiri. Ya, sayangnya kita tidak mempelajari bagaimana cara menghitung. Sama seperti kemarin kita bicara masalah Al-Biruni. Al-Biruni itu adalah cikal bakal ulama Islam yang mengemukakan berbagai hal tentang alam semesta, Mas. Al-Biruni, ya, bagaimana menyatakan bumi itu bulat, bukan datar, seperti itu. Jadi yang kalian sebutkan tadi, ada gravitasi, ada massa daripada planet atau bintang yang menentukan bahwa dia jaraknya lebih jauh atau lebih dekat, seperti itu. Banyak hal itu dipelajari dalam fisis, dalam gerak antar planet,
antar benda-benda langit itu ada di dalam materi namanya astronomi. Gitu. Paham ya? Perhitungan dengan bumi beda. Bumi itu memiliki waktu tersendiri. Waktu bintang tersendiri. Waktu antar galaksi itu sendiri. Tidak akan sama. Itu jawaban kamu. Silakan ada yang bertanya kembali. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kalau nggak salah di slide Bapak di PowerPoint itu yang terkait Merkurius itu kan di situ dibilangin Merkurius itu jaraknya paling dekat matahari dan merupakan planet terpanas di dalam tata surya. Nah, tapi setahu saya dan guru saya waktu di geografi kelas pas SMA tuh bilang ternyata yang paling panas itu Venus. Karena di Venus itu suhunya lebih panas dibanding Merkurius dan dia tuh punya karbon dioksida yang lebih tinggi gitu Pak kalau nggak salah. Oh, kamu bandingkan antara Merkurius dengan Venus ya? Iya, jadi yang sebenarnya dan saya lihat di Google juga katanya sih Venus Pak yang paling panas. Yang paling panas Venus ya. Ya. Tinggal gini aja, kita mengacu kepada referensi yang tahun lama atau tahun baru update gitu. Karena yang paling dekat antara Merkurius dengan Venus yang mana, Pak? Merkurius, Pak. Ya, kalau melihat dari jarak ke matahari, yang paling dekat dengan matahari itu Merkurius. Padahal masing-masing tidak memiliki kemampuan cahaya planet kita. Planet yang 8 itu. Jadi kalau misalkan info yang kamu dapatkan itu adalah Venus paling panas, padahal jarak antara Venus dengan matahari dibandingkan Merkurius dengan matahari, lebih dekat yang mana? Pertanyaan kembali. Kamu akan lihat secara logik. Gitu, ya. Walaupun nanti kamu bandingkan massa yang ada atau kandungan yang ada di masing-masing kedua planet. Jadi tinggal kamu nanti secara logik, pertama perbandingan jarak antara kedua planet yang kamu tadi tanyakan. Yang kedua konten yang ada di kedua planet itu. Bumi planet yang Merkurius dan Venus itu isinya apa saja. Nanti kamu baca pelan-pelan di slide yang Bapak kirim. Ya. Kalau saya bilang karena dia berdekat dengan matahari, saya pikir Merkurius yang lebih panas. Mendapatkan lebih banyak lontaran solar flare titik mataharinya dibandingkan yang lebih jauh Venus. Gitu. Dan Venus tidak terlihat seperti merah, tapi dia redup. Ya kan? Karena dia adalah bintang yang kita sebut dengan kejora pagi. Dan itu adem rasanya kalau dengan teleskop. Itu jawaban yang saya bisa sampaikan. Nanti kamu buktikan ya sendiri. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, itu saja ya. Saya sudah memberikan kisi-kisi. Satu, masalah tadi Saiful Mujab. Yang kedua, mengenai Al-Biruni. Yang ketiga, surat yang ada di dalam Yasin. Kemudian, soal yang terkait dengan kamu menentukan satu benda, bola langit. Di bola langit itu satu benda bintang Aries atau apa. Kamu nanti menentukan gambarnya, kamu bikin bulatan. Seperti biasa, dari bidang horizon, bidang vertika, posisi bintang itu di mana. Demikian saya akhiri materi kuliah pertemuan ke-7 ya terkait dengan letak, pergerakan dan sifat-sifat tata surya. Tata surya yang kita bahas ada tata surya Bima Sakti atau Milky Way, bukan tata surya yang lain yang ratusan juta yang kita juga harus pelajari.
ya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Akhirul kalam, sampai ketemu di UTS kita tanggal 14 Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya.